3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu di sini kami akan mempresentasikan sebuah proyek yaitu analisis perbandingan kinerja metode Scrum dan RAD dalam pengembangan perangkat lunak skala kecil. Eh, Selanjutnya di sini ada anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Fadli Difakal Fatah, kemudian Muhammad Akmal Alamin yaitu saya sendiri. Kemudian ada Danis Naufal Mustafa. Untuk yang pertama di sini tentu ada latar belakang yaitu aplikasi manajemen tugas dikembangkan sebagai solusi atas meningkatnya kebutuhan dalam mengelola waktu dan produktivitas baik secara individu maupun tim. Dalam proses pengembangannya, metode Rapid Application Development ini atau RAD dipilih karena mendukung proses yang cepat, fleksibel, serta melibatkan pengguna secara langsung melalui pendekatan prototyping. Kemudian ada rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana merancang aplikasi manajemen tugas yang responsif dan user friendly. Yang kedua, bagaimana penerapan metode RAD dalam pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, seberapa efektif sih metode RAD untuk pengembangan cepat aplikasi manajemen tugas. Kemudian ada manfaat penelitian, yaitu yang pertama manfaat bagi pengguna, memberikan aplikasi manajemen tugas yang praktis dan mudah digunakan. Yang kedua, bagi pengembang, menjadi referensi dalam penerapan metode RAD. Kemudian manfaat yang terakhir, yang ketiga, yaitu bagi akademisi sebagai contoh studi pengembangan perangkat lunak dan metode cepat. Selanjutnya ada ruang lingkup. Penelitian ini terbatas pada pengembangan aplikasi berbasis web dengan fitur dasar CRUD seperti menambah, mengedit, menghapus, dan melihat tugas. Aplikasi dikembangkan oleh satu tim kecil dalam waktu terbatas menggunakan metode RAD. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan bagian tinjauan pustaka dari laporan ini. Sebelumnya, saya itu Fadli di Fakal Fatah. Di sini kami membandingkan dua metode pengembangan perangkat lunak yaitu Scrum dan RAD atau Rapid Application Development. Scrum sendiri ialah bagian dari Agile Framework yang bersifat iteratif dan incremental. Dan Scrum sendiri cocok banget buat proyek yang sering berubah-ubah, yang kebutuhannya itu berubah-ubah juga dikerjakan oleh tim kecil sampai menengah. Di dalam Scrum sendiri, prosesnya dibagi jadi siklus pendek yang disebut sprint dan tim sangat aktif berkolaborasi misalnya lewat daily Scrum atau sprint planning. Sementara itu, di metode RAD lebih menekankan kepada kecepatan dan keterlibatan pengguna. Jadi kita itu langsung bikin prototipenya, uji, lalu perbaiki tanpa banyak dokumen yang rumit. RAD sendiri ini cocok kalau kita mau hasil cepat untuk proyek kecil sampai menengah yang kebutuhan dan kompleksitasnya itu jelas. Oke, slide selanjutnya itu ada studi terdahulu. Kami juga merujuk pada dua studi terdahulu. Yang pertama ialah Han dan kawan-kawan yang diterbitkan pada tahun 2020. Membandingkan RAD dan Scrum dalam pengelolaan proyek mahasiswa yang hasilnya ialah RAD itu unggul dari sisi dokumentasi, sementara Scrum sendiri itu lebih baik di kualitas implementasi. Lalu dari Misro dan Al-Zobi yang diterbitkan tahun 2023. Mereka menyimpulkan kalau Agile itu lebih fleksibel untuk proyek yang dinamis. Tetapi kalau proyeknya stabil dan jelas, RAD atau metode struktur lainnya justru lebih cocok. Jadi di proyek ini karena kebutuhannya sudah cukup jelas,
Kemudian di sini ada analisis sistem. Yang pertama yaitu ada studi kebutuhan. Aplikasi dikembangkan berdasarkan inspirasi dari beberapa aplikasi serupa dengan kebutuhan utama sebagai berikut. Yang pertama, menambah, mengedit, dan menghapus tugas. Yang kedua, yaitu menentukan tenggat waktu atau deadline dan prioritas tugas. Yang ketiga, ada melihat status tugas, yaitu kayak si tugas ini udah selesai apa belum. Yang keempat, yaitu mendapatkan notifikasi pengingat tugas. Kemudian ada analisis proses bisnis. Yang pertama yaitu proses bisnis utamanya ada 5, seperti yang pertama yaitu pengguna login, kemudian menambahkan tugas, tampilkan daftar tugas, tanda. Yang keempat ada tandai tugas sudah selesai. Kemudian yang kelima ada melihat laporan tugas. Kemudian ada di sini spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau software requirement specification. Dalam jurnal yang ditulis oleh Hidayat dan Hati pada tahun 2021, kebutuhan pengguna sangat ditekankan dalam tahap awal RAD atau recruitment planning, yang mendorong komunikasi aktif antara pengembangan dan user, eh, yang mendorong komunikasi aktif antara pengembang dan user untuk meminimalisir miskomunikasi dan revisi berulang. Kemudian di sini ada kebutuhan fungsional, yaitu yang pertama ada login dan logout, kemudian ada grup tugas, yang ketiga ada filter tugas berdasarkan status dan prioritas. Yang keempat yaitu ada laporan kemajuan tugas. Nah, di sini ada juga kebutuhan non fungsional. Yang pertama ada user friendly, yang kedua ada responsive web design, yang ketiga ada UI atau UX yang menarik dan memudahkan si pengguna. Yang keempat ada waktu respon cepat. Yang kelima yaitu memiliki keamanan seperti autentikasi dan validasi input. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah perancangan sistem. Yang pertama adalah perancangan antarmuka pengguna. Desain mockup dari aplikasi akan mencakup halaman login dan register, kemudian ada dashboard tugas, kemudian selanjutnya ada form tambah dan edit tugas, dan yang terakhir adalah halaman laporan. Oke, next. Nah, di sini adalah diagram use case dalam aplikasi manajemen tugas. Di dalam sistem ini terdapat 2 aktor yang berinteraksi dalam aplikasi. Satu adalah user. User dapat register dan login sebelum masuk ke dalam aplikasi. Selain itu, user juga dapat mengelola profil seperti mengedit foto, kemudian ada mengubah username pada page edit profile. User juga dapat melakukan manage tugas. Fitur utama dari manage tugas ini adalah create tugas, read tugas, update tugas, dan delete tugas. Dalam fitur read tugas ini terdapat filter dan search untuk memudahkan para user untuk mencari tugas ketika menumpuk. Selain itu, user juga akan mendapatkan notifikasi dari aplikasi ketika sebagai pengingat untuk melakukan atau mengerjakan tugas yang belum dikerjakan. Aplikasi juga menyediakan laporan tugas untuk melihat tugas apa saja yang telah dikerjakan oleh user. Kemudian aktor yang kedua dalam aplikasi ini adalah admin. Tugas admin di sini adalah untuk menambahkan user baru dan melakukan maintenance pada aplikasi. Oke, next. Selanjutnya adalah diagram aktivitas. Di dalam diagram aktivitas ini, user dapat melakukan register, kemudian aplikasi akan meresponnya.
dengan menampilkan laman register. Setelah itu, user mengisi form yang ada di laman register. Kemudian, dari sisi server akan menyimpan data tersebut dan mengalihkan user ke laman login. Untuk agar si user masuk ke dalam aplikasi. Ketika user melakukan login, maka output dari aplikasi adalah display laman login untuk masuk ke aplikasi. Setelah itu, user akan memvalidasi data sesuai dengan data yang telah diinput seperti email dan password registrasi yang telah dilakukan oleh user. Kemudian, setelah data tervalidasi, maka user akan dialihkan ke halaman dashboard dari aplikasi. Jika user tidak tervalidasi, maka akan ke halaman login. Di halaman dashboard user dapat melakukan manage tugas seperti yang tadi ada create, read, update, dan delete, yang nantinya tugas tersebut akan disimpan ke dalam server dan ditampilkan oleh aplikasi. Oke, next. Selanjutnya adalah kelas diagram. Di dalam kelas diagram ini ada user ID yang memiliki tipe data integer, kemudian ada username dengan tipe data string, kemudian ada password dengan tipe data string yang di-hash. Kemudian fungsi dari user ada register, login, logout, dan update atau update profile maksudnya. Kemudian di sisi task ada di dalam kelas task ada variabel task ID dengan tipe data integer, kemudian ada description dengan tipe data string, kemudian ada variabel title dengan tipe data string, kemudian ada start date dengan tipe data date time, due date dengan data date time, status dengan data tipe data string, kemudian ada user ID dengan tipe data integer. Fungsi dari kelas task ini ada create task, filter task, kemudian ada delete task, dan juga update task. Selanjutnya adalah kelas notifikasi. Di dalam kelas notifikasi terdapat variabel notification ID yang memiliki tipe data integer, kemudian ada test ID dengan tipe data integer, kemudian ada message dengan tipe data string, trigger date dengan tipe data date time, dan isRead dengan tipe data boolean. Fungsi dari notifikasi ada mark as read, kemudian ada generate reminder, dan delete notifikasi. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah bab implementasi dan pengujian. Implementasi dilakukan dengan 4 iterasi sesuai dengan metode RAD. Kemudian ada pengujian sistem. Metode yang digunakan dalam pengujian adalah black box untuk pengujian fungsionalitas dari fitur-fitur dalam aplikasi. Kemudian ada unit testing untuk pengujian fungsi-fungsi penting seperti add task, update task, dan sebagainya. Selanjutnya ada hasil pengujiannya. Hasil pengujian dari sistem memastikan bahwa seluruh fitur dalam aplikasi manajemen tugas berjalan dengan baik sesuai dengan semestinya. Metode pengujian yang digunakan adalah black box testing dan unit testing yang difokuskan pada fungsionalitas aplikasi secara keseluruhan, tanpa meninjau struktur internal dari kode dalam program. Setelah diuji, dapat disimpulkan bahwa aplikasi telah berfungsi sebagaimana mestinya. Fitur login dan logout dapat diakses dengan baik, dan proses autentikasi bekerja sesuai dengan prosedur. Fungsi CRUD dalam aplikasi dan fungsi tandai tugas sebagai selesai juga telah diuji dan menunjukkan hasil yang konsisten dan bebas dari bug. Selain itu, fitur laporan progres penyelesaian tugas berhasil menampilkan data secara visual dalam bentuk grafik yang mempermudah pengguna dalam memantau aktivitas tugas mereka. Kemudian dalam sisi notifikasi, pengingat tugas yang mendekati tenggat waktu juga telah diuji.
Dan sistem juga mampu memberikan pemberitahuan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selama proses pengujian tidak ditemukan error atau bug yang menghambat fungsi utama dari aplikasi. Secara umum, sistem dinyatakan layak untuk digunakan dan siap untuk diimplementasikan lebih lanjut. Hasil ini menunjukkan bahwa metode Application Development atau RAD yang digunakan dalam mengembangkan aplikasi ini terbukti efektif dalam menciptakan produk perangkat lunak yang fungsional dalam waktu yang relatif cepat. Fleksibilitas metode RAD selama proses pengembangan juga terbukti bermanfaat dalam penyempurnaan fitur aplikasi berdasarkan feedback dari tester aplikasi. Oke, selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kesimpulannya aplikasi manajemen tugas yang kami bangun menggunakan metode RAD berhasil dikembangkan dalam waktu yang relatif singkat dan sesuai kebutuhan pengguna. RAD terbukti cocok untuk proyek skala kecil seperti ini karena memungkinkan iterasi yang cepat dan umpan balik langsung dari pengguna. Fitur-fitur utama seperti manajemen tugas, penjadwalan, hingga notifikasi sudah diuji dan semuanya berjalan dengan stabil serta sesuai spesifikasi yang kami rancang di awal. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Bye-bye. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.